Video ini dibuat berdasarkan dari cerita-cerita orang dan teman-teman yang biasa mancing malam di sana, teman-teman. Ini tempat bekasnya proyek zaman Orba yang sekarang mangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara, para permisa semua yang kami hormati, ini adalah kisah nyata. Tempat ini adalah bekasnya proyek di zaman Orba dulu yang mangkrak sampai sekarang, yang sudah menelan korban kira-kira kurang lebih 3 orang. Yang terakhir adalah orang dewasa yang sudah berumur sekitar 50 tahunan yang meninggal di tempat bekas proyek zaman Orba dulu. Mari ikuti cerita ini selanjutnya ya. Terus jangan di skip ya. Kita menuju ke tempat tujuan, dan ini adalah Jalan Sudirman di Denpasar. Ini tempatnya yang masih pemandangan masih bagus, banyak tanaman, dan tempat kejadian-kejadian itu di tengah kota, di sekitar bangunan-bangunan yang bertingkat. Proyek itu dulu rencananya mau dibuat pertokoan, tapi tidak tahu apa sebabnya semenjak Orba jatuh proyek itu mangkrak, dan siapa yang mempunyai proyek itu kami tidak mengetahui. Dan kita masuk area pertokoan di mana tempat itu adalah di depannya pertokoan ini, dan diapit oleh bangunan-bangunan pertokoan dan perkantoran. Ada suatu tempat yang sangat horor. Jadi kalau malam itu sangat mengerikan, sepi tempatnya, dan banyak dihuni sama ular-ular berbisa maupun ular-ular yang besar piton. Pernah terjadi penjaganya itu digigit sama ular, hampir meninggal, untungnya tertolong. Ada yang mengetahui, dibawa ke rumah sakit. Ayo teman-teman, kita lihat tempatnya ini sangat penuh misteri. Pernah dibuat bayi, dan sering terdengar suara-suara kalau malam di hari tertentu, bayi menangis maupun seorang perempuan yang menangis. Itu cerita dari para pemancing-pemancing yang lagi santai di malam hari, dan akhirnya mereka ketakutan pada pulang. Ayo teman-teman, kita saksikan cerita ini, jangan di skip ya. Ceritanya sangat mengerikan dan sangat memilukan. Nah, di sekitar pohon lamtoro ini teman-teman, saudara-saudara pemirsa, baru-baru ini terjatuh orang dan meninggal, kurang lebih umurnya antara 50-an. Tidak tahu apa sebabnya dia bisa kecebur ke situ. Itu kejadiannya di sore hari menjelang maghrib, dan ketawanya besok paginya ada yang mengetahui para penjaga situ, kemudian dipanggilkan polisi, kemudian diangkut ke rumah sakit. Nah, ini anak pemancing, ini siang hari dia, dan di situ harus hati-hati teman. Itu banyak ular sebenarnya. Kalau ketahuan penjaga itu sudah dilarang, tidak boleh memancing
sudah banyak makan korban. Ada pemancing anak segini kejebur, untung tertolong sama satpam, dan telah ditanyai sama satpam, katanya tuh seperti ada yang mendorong. Dia akhirnya masuk, untungnya pas ada satpam, jadi tertolong dia, teman-teman. Ini cerita nyata, ini kisah nyata, jadi bukan bualan, teman-teman. Ayo ikuti terus. Teman-teman, ini pertokoan tapi sepi, jadi sekarang kebanyakan dipakai perkantoran, hanya sebagian untuk pertokoan. Jadi tempat yang akan kita tuju, yang tempat misteri bekas bangunan yang mangkal itu ada di sampingnya. Ini kita memasuki areal, sudah menjelang sore, sekitar menjelang maghrib nih, teman-teman. Jadi kami ada yang nemani untuk mengawasi, siapa tahu ada ular-ular yang sedang keluar. Tempat ini sekarang ditumbuhi ikuti terus tanaman liar, semak belukar yang tidak terawat, teman-teman. Tempatnya ini luas ini, diapit sama kiri kanan bangunan gedung perkantoran dan pertokoan dan perumahan, dan ini luas sekali, teman-teman. Cuma ada penjaga ini, ada sekali tempo orang di waktu keluarga dari si penjaga ini. Ini kita jalan, dia memelihara sapi nih, teman-teman. Daripada tempatnya kosong, ini sapi Bali yang warnanya kecoklatan. Nah, ini arealnya, teman-teman. Masih ditumbuhi tumbuhan liar, rumput-rumput, dan di sini banyak ular-ular yang berbisa maupun ular-ular besar, ular piton. Pernah ular pitonnya itu besar. Ini menjelang gelap, teman-teman. Tempatnya mulai serem. Duduk berdiri, banyak ada dengar suara macam-macam. Tapi ini ilustrasi, teman-teman, cerita dari para pemancing-pemancing pernah melihat sosok-sosok astral yang ada di sekitar sini. Soalnya di sini pernah terjadi pembuangan bayi, nanti lokasinya kami tunjukkan, dan banyak darah bekas melahirkan. Jadi ibunya tidak tahu tuh akhirnya meninggal atau bagaimana tuh. Sering terjadi suara yang aneh-aneh, teman-teman. Ayo, teman-teman, simak terus, teman-teman. Di situasi hujan, suasana tambah mengerikan. Kok membuat kami berdua antara lanjut apa tidak, soalnya sangat menyeramkan tempatnya. Kalau Anda tidak percaya, boleh datang ke Denpasar, tempatnya di tengah kota di Jalan Sudirman. Jangan lupa mampir ke sini malam-malam menyaksikan situasi. Mudah-mudahan Anda kuat jantungnya.
ini adalah akan menuju kolam teman-teman, dimana kolam ini dulu rencananya untuk base camp tempat parkir, jadi di bawah tanah, di bawah gedung. Itu kedalamannya sampai 6 meter teman-teman. Ini dalam sekali ini. Dan disinilah pernah dibuang bayi yang sudah ditemukan terapung dan meninggal, dan ada bekas-bekas darah dari orang yang melahirkan dan tidak ketahui ibunya dulu akhirnya meninggal apa hidup, itu tidak tahu. Cuma sering terjadi suara-suara misteri. Ini semua dari cerita para pemancing-pemancing yang akhirnya juga tunggang langgang lari, tidak berani lagi kembali untuk memancing. Itu dalam teman-teman, itu bekas-bekas tiang-tiangnya rencana untuk bangunan yang megah sebenarnya, tapi mangkrak ini sisa-sisa bekasnya proyek zamannya Urba. Jadi Urba jatuh langsung proyek ini tidak lanjut teman-teman. Tidak tahu siapa pemilik proyek ini, kami tidak tahu. Cuma sekarang misteri yang ada ini tempat pembuangan bayi di sini teman-teman. Ini sering terjadi, bayi menangis. Ayo terus simak terus teman-teman. Tempat ini yang sangat berbahaya ya teman-teman. Ular yang berbisa, apalagi malam-malam itu ular king kobra, ular hijau itu banyak berkeliaran di sini. Soalnya banyak tumbuh-tumbuhan liar dan banyak sekali semak belukar, dan tempatnya lembab, apalagi di sekitar dekat-dekat air kolam ini teman-teman. Banyak kejadian orang yang melihat ular besar-besar ataupun kobra di sini. Sangat berkembang biak di sini, dan sekitar penduduk sekitarnya sana paling sering sekali dimasuki ular-ular, didatangi ular-ular itu karena mungkin mencari mangsa tikus atau bagaimana. Kemudian sama masyarakat sana ya dibunuh. Itu semua telah kami wawancarai orang sekitarnya, yang saya tanyakan apa saja yang telah terjadi dengan rumah dekat proyek yang terbengkalai. Ternyata yang sangat fundament itu ular teman-teman, ular kobra ataupun ular piton. Pernah ada juga yang masuk rumah, masuk ke kamar. Sudah saya wawancara juga dengan milik rumahnya itu akhirnya ditangkap sama pawang ular, kemudian dibawa entah kemana. Itu semua kenyataan teman-teman. Ayo ikuti terus teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Ini semua berdasarkan dari cerita-cerita para pemancing-pemancing malam, dan kisah ini cukup membuat bulu rumah berdiri. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ingin mengetahui kisah-kisah sebenarnya, boleh datang ke Denpasar Jalan Sudirman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di video selanjutnya teman-teman.